Saat ini saya sedang bersama peternak kelinci hias yang sedang naik daun nih teman-teman. Beberapa bulan lalu kelincinya memenangkan show kelinci di ajang internasional. Dan beberapa minggu lalu kelincinya juga menjadi pemenang di ajang kontes yang dilaksanakan di Indonesia. Siapa dia? Yuk kita kenalan dulu. Halo teman-teman para pecinta kelinci dan peternak kelinci di tanah air. Kali ini House Rabbitry berkunjung ke tempat peternak kelinci hias yang berlokasi di Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Halim. Sesuai dengan domisili, nama peternakan kelinci yang kami datangi dikenal dengan nama JRC Halim Rabbitry, dan ownernya yang sangat ramah biasa dipanggil dengan panggilan Om Eka. Om Eka sendiri mulai beternak kelinci hias pada tahun 2018. Di kandangnya terdapat 3 jenis kelinci hias, yaitu Nederland Dwarf, Mini Rex, dan Holland Lop. Hebatnya nih teman-teman, hanya dalam waktu breeding 2 tahun, Om Eka sukses memenangkan beberapa ajang kontes kelinci, bahkan sampai kontes kelinci tingkat internasional. Wow, keren ya! Di video ini kami akan ngobrol bareng Om Eka, bagaimana awal mulanya Om Eka beternak kelinci, pemeliharaan yang dilakukan Om Eka sehingga bisa menghasilkan kelinci pemenang, dan masih banyak hal lainnya. Biar nggak penasaran, yuk langsung tonton videonya. Halo Om Eka, apa kabar Om? Halo, baik Om. Gue manggilnya Om atau Mas nih? Om dong. Om aja nih? Gue manggilnya juga Om juga. Oh ya, Om Eka. Kalau gue searching di internet nih, nama Eka Halim itu munculnya informasi tentang peternak burung nih. Lu Betul. pemain burung nih. Betul. Bisa ceritain nggak kenapa lu tiba-tiba memelihara dan peternak kelinci nih Om? Bisa ceritain? Awalnya dulu gue ketemu Yogi Naga Hitam. Di dunia Siapa? burungnya namanya Naga Hitam. Tapi ternyata dia pemain kelinci yang udah lama juga. Namanya Yogi Dwarfos. Nah, dia owner dari Dwarfos sendiri, gitu, owner tunggal. Nah, gue dikasih dulu tuh, awalnya diracunin sepasang buat anak gue. Kak, ini piara buat anak lu. Ayo udah, gue piara. Tiba-tiba, ini kelinci lucu nih, asik dibuat piara, buat punya buat anak, oke juga lah, familiar gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil lagi. Dulunya gue terpincut oleh Nederland Dwarf. Gitu. Terus lama-kelamaan kok kayaknya Nederland Dwarf punya satu karakter yang sama dengan Holland Lop gitu. Dari situ gue mulai coba deh gue searching segala macem, gue carilah Holland Lop. Gitu. Dari situ sih awalnya gue diracunin sama Om Yogi. Jadi awalnya iseng dikasih ya sama pemain burung ya Om? Sama pemain burung. Oke. Nah, kalau gue lihat nih di kandang Om Eka nih ada jenis Holland Lop, Nederland Dwarf, dan Mini Rex ya Om. Ada lagi Om yang diumpetin nih? Yang Nggak ada ketiga sih. itu ya? Dulu Tiga. sempat kita punya GG. Oh, punya GG juga dulu. Terus punya GG. GG itu apa? Jerman Giant. Jerman Giant ya Om. Sama FG. FG. Yang gede-gede. Cuman berhubung kita di rumah yang padat penduduk, untuk ngebreed jenis itu kayaknya agak berat karena posisinya dari kotoran sama makan yang cukup ekstrim juga. Kita butuh tempat yang agak besar juga sih. Jadi sekarang hanya 3 ya Om di kandang nih? Saya spesialis Holland Lop sebetulnya. Cuman Nederland Dwarf karena udah terlanjur ada sama Mini Rex, ya udah kita tetap jalan kok. Jadi sekarang fokus mengembang biakan kelinci Holland Lop aja nih Om? Fokusnya Holland Lop? Fokusnya di Holland Lop. Fokusnya Holland Lop nih teman-teman. Nah, kemarin tuh yang menang kontes itu apa Om? Kelinci Holland Lop atau ND atau Mini Rex? Awalnya saya main di ND. Waktu di SBSD itu yang Ganesia buat, saya sempat banyak turun Nederland Dwarf di sana. Cuman kayaknya saya lebih kepincut dengan si kuping turun ini nih. Yang bodinya gempal, ya udah akhirnya kita memilih untuk ngambil Holland Lop, dan sampai sekarang kita tetap show di Holland Lop. Kemarin juga yang menang di kontes internasional tuh Holland Lop ya? Ya, di virtual show Arba yang ngadain, dan satu-satunya virtual show yang dilisensi Arba, yaitu yang kita ikutin. Dan ternyata bisa menang di sana gitu. Itu hasil breeding Om sendiri atau? Betul, hasil breedingan saya sendiri.
Keren banget teman-teman. Hasil breeding sendiri bisa juara di show internasional ya Om? Ya, walaupun virtual tapi cukup oke lah. Lawan-lawannya semua cukup banyak dan mayoritas nenek moyang, maksudnya mayoritas dari sana, dari Amerika. Dan sedangkan Holland Lope ini kan asalnya dari Amerika. Oh, tadi belum cerita nih Om, tahun berapa tuh Om mulai breeding Holland Lope nih? Saya breeding Holland Lope belum lama ya, mungkin baru 2 tahunan lah. 2 tahun ya, berarti dari 2018 Dari 2018. udah bisa menang kontes. Alhamdulillah. Udah bisa dapat BOB ya? Udah dapat. Keren banget nih, Sama bisa dapat kemarin Bris. Dia dapat sempat Bris di Pak Iqbal, BOB di Pak Iqbal, sama BOSB di Buari. Oh, keren. Pak Iqbal tuh Registar Arba di Registar Indonesia Arba. ya. Buari Juri Arba Indonesia. Juri ya? Judge Arba Indonesia. Gitu. Nah, awal mulanya dapat Holland Lope tuh dari mana Om? Awal Ceritain mulanya yang membentuk karakter Holland Lope Omega saat ini nih. Dari Gitu. mana tuh? awalnya saya dapat dari Land BWH dari Om Mardiansa. Mardiansa ya. Karena itu atasnya memang Land BWH si Rubicon, terus almarhum Pak Karto. Oh, Soekarto dari situ juga Om. SKR, terus sama Om Komar. Om Komar. Pondasi dasar saya dari situ. Terus setelah itu saya ngambil keputusan untuk ngambil Top Lope 2018. Si Flash kita ambil. Si Flash ya, dari Imago ya, dari Om? Imago. Nah, dia juga salah satu Holland Lope yang kita kembangkan juga di sini. Itu semuanya kelinci-kelinci yang diambil pasti kualitas show ya Om? Enggak juga Om, Enggak juga tapi tuh. saya Gimana tuh? lebih senang menghargai hasil breedingan anak bangsa. Kenapa saya tidak mengambil keputusan untuk impor? Walaupun kalau dibilang untuk ngambil flash itu harganya nggak beda jauh sama kelinci impor, gitu. Tapi saya lebih seneng bisa beli yang bisa saya pegang langsung, saya lihat langsung, dan memang nyata kualitasnya gitu. Jadi 2 tahun breeding cukup untuk menghasilkan anakan show itu Om? Itu 2 tahun Om dapatnya Om? Alhamdulillah 2 tahun. Yang anakan Om sendiri yang juara itu 2 Iya. tahun tuh dapetinnya? Itu 2 tahun. Itu udah udah G4. Ini udah G4, berarti itu udah bapak ibunya udah F3 dari land dasar yang kita beli dulu. Ini nih Om yang kelinci yang Iya, kemarin nih. ini nih. Wah, keren banget nih teman-teman. Si Jubile. Bodinya. Gitu. Nah, penasaran nih Om. Kalau kelinci juara biasanya ada rahasia nih. Omega tuh ada pakan khusus nggak nih? Atau treatment khusus buat kelincinya Om? Ceritain aja Om, gimana Om? Sebetulnya dulu saya itu memang banyak di dunia hobi yang untuk show ya. Terutama di burung. Saya main burung dari 2004 sampai sekarang gitu, khususnya di Kenari. Terus dulu saya juga sempat main ikan cupang di show juga. Terus sama sempat dulu kita main kucing gitu. Nah, sebetulnya pada intinya menurut saya nih, miara binatang apapun semua sama dari hati. Terus dari kedua, yang penting kita tahu nutrisi apa aja yang dia butuhin. Nutrisi. Gitu. Jeleknya memang saya dulu suka menganalisa. Basically saya sipil, gitu, punya istri arsitek yang kalau apa-apa harus kita rencanakan dulu, harus kita cita-citakan dulu, kita rencanakan matang, baru bisa kita terapkan di dunia breeding, gitu. Jadi rasanya cuma pelihara dengan hati ya Om? Pelihara dengan hati. Memenuhi kebutuhan nutrisi ya? Nutrisi, ya udah itu aja sih. Nggak ada yang lain Om? Enggak, cuma itu aja Om. Kalau dilihat standar lah, kandang saya juga begini-begini sama kayak standar kandang teman-teman. Gitu. Ini saya lihat nih pakai AC nih Om. Buat apa Om fungsinya Om? Biar kelinci yang menang ngaruh nggak Om? Sebetulnya sih ngaruh nggak ngaruh. Literatur yang saya dapat, kebetulan saya suka browsing, suka baca. Jadi kelinci itu produksi di suhu di bawah 28 derajat Celcius. Gitu. Kalau mau produksi lancar, gitu. Makanya kenapa saya ngambil keputusan adalah kita pasang AC. Karena posisinya kalau mereka nyaman, otomatis mereka juga akan pasti bisa menghasilkan anak yang bagus dan berkualitas. Gitu sih Om. Intinya kita di situ. Bikin dia nyaman aja sih AC-nya. Kalau kelinci biar gemuk gitu Om, ada pakan khusus atau emang keturunan Om? Itu seru tuh.
udah mulai kita bicara genetik gitu, ternyata benar struktur, kalau saya bilang struktur pondasi awalnya di tulang. Setelah tulang, bone, terus type gitu. Itu yang penting menurut saya. Kita punya struktur yang bagus untuk jadi dasar kelinci yang ingin kita buat di breeder, di farm kita. Kita harus punya struktur yang bagus. Minimal sesuai sama kemauan Arba gitu. Oh gitu. Jadi yang penting jadi gemuknya itu dari ini Om. Kelihatan gemuk itu dari dia punya genetik tulang yang bagus. Ya, dari genetik tulang yang bagus, genetik orang tua yang bagus. Kedua, pola makan yang kita berikan. Terus ketiga juga nutrisi yang mereka harus dapat itu harus benar-benar seimbang. Nah, akhirnya saya buka lagi nih. Kalau pola makan di sini gimana ya Om? Saya makan sehari sekali. Kelinci satu hari sekali? Satu hari sekali. Itu di pagi doang. Pelet atau? Pelet. Pelet aja. Untuk high kita nggak rutin. Maksudnya nggak tiap hari. Nggak tiap hari tuh? Karena pada dasarnya pelet yang kita kasih memang sudah mengandung serat tinggi. Gitu. Pakai pelet apa Om? Kebetulan kita pakai pelet lokal. Beda ya. Pelet lokal yang nggak pakai pelet impor ya Om? Untuk saat ini kita pakai pelet lokal. Gitu. Nah, dari semua penghargaan, pencapaian yang Om capai saat ini, punya mentor nggak Om? Dan juga punya orang-orang yang support Om nggak nih dari peternak-peternak? Saya sangat-sangat, selain keluarga ya Om? saya sangat-sangat terbantu oleh Om Yogi. Om Yogi yang punya 2 pos tuh. Dia motivator saya, dia ngajarin saya ide untuk breeding. Nggak pernah namanya ngajarin A, B, C atau keinginannya dia seperti ini, enggak. Tapi dia mengajarkan gimana caranya kita mencetak kelinci terbaik. Gitu. Om Yogi hanya ngasih clue gitu. Terus kedua ada Om Imat, ada Om Dodi, ada Om Om Ivan, terus ada Bu Sita, gitu. Itu sih Om. Jadi terus emang belajar dari breeder-breeder hebat ya Om. belajar dari kunci juga tuh. Betul, kunci juga. Terus dibantu Om Glenn yang punya banyak materi untuk kita diskusi. Itu oke banget lah gitu. Nanti kita main tuh ke om-om yang disebutin. Harus main tuh gitu. Om Eka nih. Betul. Nah, Om, harapan Om Eka dengan nama rebreedingnya apa Om? JRC Halim. JRC Halim ya. Iya. Malah lebih terkenalan nama breeder daripada rebreedernya nih. Oh, masa tahu? Enggak, kalau nama JRC Halim itu di burung pun kalau searching ya pasti keluarnya kalau nulung ngetiknya JRC Halim pasti keluarnya nggak hanya kelinci, ada burung, ada ikan cupang, ada warung makan saya, ada kontraktor kita juga basically dasarnya dari. Emang mau jadi Sultan Halim ya Om? Enggak juga siapa. Nah Om, harapan Om Eka dengan JRC Halim nih kedepannya gimana nih Om? Harapannya sih kita bisa berbagi, mengembangkan kelinci Holland Love Indonesia setara dengan internasional khususnya Arba. Gitu, karena pasar Asia kemungkinan besar kita bisa pegang karena posisinya Asia sudah Indonesia udah cukup unggul di dunia kelinci hias dan ternyata banyak customer saya juga yang dari luar negeri untuk pengen meminang kelinci. Udah impor ya Om? Udah ekspor. Udah ekspor ya Om? Betul. Udah ekspor. Keren juga nih Om Eka. Udah bisa ekspor kelinci hasil anak-anaknya sendiri ke luar negeri nih teman-teman. Nah, yang belum Om Eka pengen didapat tuh apa tuh Om? Atau menang, ingin HL yang seperti apa atau? Kalau gue pengennya punya HL yang stabil ya Om, konstan, bisa nyetak dia tetap bagus, enak dilihat. Terus kedua selalu mengikuti perkembangan zaman. Intinya di situ. Gitu, kita harus update gitu perkembangannya seperti apa dan kita harus ikutin. Kalau kita hanya stuck di situ aja ya udah akan begitu-gitu aja gitu loh Om. Gitu. Nah Om, kalau teman-teman nih penonton setia dari Hals Rabbitry ingin ngubungin Om Eka bisa nggak nih? Bisa. Konsultasi atau ingin adopsi kelinci dari JRC Halim? Bisa. Bisa hubungin kemana Om? Bisa hubungin ke warung cobek di Halim atau makan sambil makan. Atau bisa langsung hubungi ke 082 1-nya 5 kali 5944.
Oh, nomornya nanti kita tulis Om. Siap. Oke Om Eka, cukup ya Om. Obrolan kita siap, saat ini. Om. Semoga Terima teman-teman kasih. semua pecinta kelinci dan peternak kelinci di Indonesia atau penonton setia House Rabbitry bisa ngambil pembelajaran dari obrolan kita ya Om. Betul Om. Thank you banget Om. Sukses terus Om. Sukses selalu. Have a nice day and happy breeding.